Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi 'azza wa jalla wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. وبعد. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, yang paling utama adalah kita mengucapkan puji dan syukur hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Berkat taufik dan hidayahnya, hari ini kita masih senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sebagian kewajibannya, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Sholawat dan salam akan tetap tercurah luah limpahkan kepada manusia terbaik, kepada orang pemimpin orang-orang yang bertakwa, pemimpin para mujahid, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita mengetahui bahwasannya kita adalah makhluk yang lemah. Kita mengetahui dan kita memahami bahwasannya kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khuliqal insana du'ifa. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan berkeluh kesah, sering berkeluh kesah. Imam Ibnu Qayyim mengomentari ayat yang tadi disebutkan oleh khatib, bahwasannya manusia diciptakan dalam keadaan lemah adalah seluruh aspek, baik kekuatan tubuhnya, baik kekuatan hartanya, kekuatan ilmunya, seluruhnya manusia lemah. Maka daripada itu, apa yang kita akan sombongkan? Jika kita mengetahui bahwasannya kita makhluk yang lemah, apa yang akan kita sombongkan? Dalam sebuah ayat dikatakan, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berperilaku sombong. Quran surah Luqman ayat 18, Allah mengatakan, "Wala tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur."
Dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini, dan janganlah kalian memalingkan wajah kalian dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan sifat angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat ini menjadi pengingat untuk kita bahwasannya kita tidak boleh sedikit pun menanamkan di dalam jiwa kita sifat sombong. Dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang, tidak akan masuk surga manusia yang di dalam hatinya mithqala dzarrah, ada sebesar zarrah min kibrin, sifat sombong. Qala rajulun, berkata seseorang, berkata sahabat kepada Rasul, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanatan. Seorang bertanya kepada Rasul, bagaimana Rasul? Apakah termasuk sombong orang yang suka memakai bajunya dengan pakaian terbaik? Apakah termasuk sombong seseorang yang memakai sendalnya dengan sendal yang terbaik? Rasul berkata, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah menyukai keindahan, wa yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah indah, sesungguhnya Allah maha indah dan Allah menyukai keindahan. Kata Rasul, ketika kita memakai pakaian yang terbaik, bukan itu yang dikatakan sombong. Rasul melanjutkan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Sombong itu adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Berapa banyak dari kita yang telah sampai ayat kepada kita, peraturan-peraturan hidup sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, namun kita tolak karena tidak sesuai dengan akal kita. Hadzal kibr, ini adalah sombong. Berapa banyak dari kita yang mengagung-agungkan kita lebih besar dari siapapun juga. Kita lebih tinggi ilmunya daripada orang lain. Kita lebih banyak hartanya dari orang lain. Kita lebih tinggi jabatannya dari orang lain. Hadzal kibr, ini adalah sifat sombong. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak ada yang menghalangi Abu Jahal untuk memeluk Islam kecuali hawa nafsunya telah dikuasai oleh kesombongannya. Suatu ketika Abu Jahal mendatangi rumah Abu Thalib bersama Umar radhiyallahu anhu. Abu Jahal mendengarkan ayat Al-Quran yang diucapkan oleh Rasulullah. Wallahi, apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Apa yang menimpa Abu Jahal? Thumma yuzalzilu qalbu, hatinya bergetar, hatinya berguncang karena mendengar ayat-ayat Allah. Di dalam hatinya dia berkata, wallahi, ini bukan perkataan manusia, ini perkataan Zat yang Maha Kuasa. Abu Jahal pergi ke rumahnya, ditanya oleh istrinya, wahai Abu Jahal, engkau sudah dari mana? Abu Jahal mengatakan, saya telah dari rumahnya Abu Thalib. Saya mendengarkan ucapan Rob yang Maha Agung. Istrinya berkata, wahai Abu Jahal, apakah engkau mau meninggalkan ajaran agama nenek moyangmu? Wahai Abu Jahal, apakah engkau sudah terpengaruh terhadap sihirnya Muhammad? Apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Wallahi, saya tidak akan pernah mengikuti ajaran sedikit pun yang datang dari Muhammad. Hadzal kibr, ini adalah sombong. Telah datang kepadanya, telah datang yang nyata ayat-ayat Allah, tapi dia tolak. Hadzal kibr, ini adalah sombong.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sifat sombong merupakan sifat warisan iblis. Para ulama salaf mengatakan bahwasannya dosa yang pertama kali terjadi bukan pembunuhan, dosa yang pertama kali terjadi bukan perzinahan, dosa yang pertama kali terjadi bukan pertumpahan darah, tapi dosa yang pertama kali terjadi adalah al-kibr, adalah sombong. Ketika Allah sudah menyempurnakan ciptaannya, yaitu menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk sujud. Tapi iblis aba wastakbar, dia enggan, dia sombong. Dalam Quran surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada Adam setelah aku memerintahkanmu untuk sujud? Apa yang dikatakan iblis? Dan ini pertama kali dosa yang terjadi. Qala ana khairum minhu, kata iblis, saya lebih baik darinya. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan oleh engkau dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Hadzal kibr, ini adalah sombong. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, untuk itu jangan pernah ada di dalam hati kita tanamkan sifat sombong. Kenapa? Karena akhir orang-orang yang menyombongkan diri adalah binasa. Iblis, dia menyombongkan diri, Allah keluarkan dari surga, dan Allah selama-lamanya akan melaknatnya sampai dia akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Padahal iblis dahulunya sebelum Adam diciptakan merupakan orang yang berilmu. Iblis sebelum Nabi Adam diciptakan dia merupakan ahli ibadah, tapi karena sombong Allah membinasakannya, Allah menghinakannya. Dan tempat kembali yang paling terburuk untuk orang-orang yang menyombongkan diri adalah neraka jahanam. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, dan neraka jahanamlah tempat terburuk bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dalam sebuah keterangan riwayat hadis mengatakan, ketika nanti di hari kiamat orang-orang sombong akan digiring menuju pintu neraka seperti semut kecil dalam bentuk manusia. Kenapa seperti semut kecil? Karena saking banyaknya orang-orang yang menyombongkan diri. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak akan pernah masuk surga. Karena tidak ada manusia pun yang luput dari penyakit hati ini, penyakit kibrin, penyakit sombong. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka daripada itu cukuplah untuk kita sebagai pengingat keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran, ayat-ayat Allah yang telah kita jelaskan, ayat-ayat Allah yang telah menjelaskan kepada kita melalui Rasulnya. Kita lihat, Raja Namrud telah datang kepadanya Rasul Ibrahim untuk menyeru kepada kebenaran, namun dia tolak kebenaran itu. Hadzal kibr, ini adalah sombong. Bagaimana akhir hidupnya Raja Namrud? Di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengirimkan serangga kecil memasuki hidungnya, menembus kepalanya, dia mati menggenaskan. Itulah akhir dari orang yang sombong. Kita lihat Fir'aun telah datang kepadanya Rasul Musa untuk menyeru kebenaran. Dia tolak kebenaran itu. Bahkan dia berkata, ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan yang maha tinggi. Hadzal kibr, ini adalah sombong. Bagaimana akhir hidupnya? Dia ditenggelamkan oleh Allah di dalam lautan. Kita lihat Qarun dengan hartanya,
dengan jabatannya, dengan kedudukannya, bagaimana akhir hidupnya? Allah benamkan dia ke dalam bumi bersama harta-hartanya. Hadzal kibr. Ini adalah sombong. Banyak kaum-kaum yang lain yang Allah binasakan di dunia. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Nuh alaihi salam, Allah semua azab di dunianya karena apa? Karena kibr, karena sombong. Untuk itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib mengajak kepada diri khatib pribadi sendiri, umumnya untuk kita semuanya, jauhilah sifat yang merupakan sifat warisan iblis laknatullah alaih, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini khatib mempertegas apa yang disampaikan pada khutbah yang pertama tadi, bahwasannya kita tidak boleh menanamkan di dalam jiwa kita, menanamkan di dalam hati kita sifat sombong, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memasukkan kita ke dalam jannahnya yang ada di dalam hatinya sifat sombong. Untuk itu kita harus menanamkan sifat yang ada di dalam hati, di dalam jiwa kita adalah sifat tawadhu, sifat merendahkan hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan merendahkan hatinya. Wa idza khatabuhumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang-orang yang bodoh, ketika ada orang-orang yang jahil menghina kita, mereka berkata, keselamatan untuk kalian. Ini adalah sifat tawadhu. Dan tiada lain yang harus kita contoh dari sifat tawadhu ini adalah manusia yang terbaik yang ada di muka bumi, yakni Rasulullah SAW. Kita lihat dalam sejarah hidupnya Nabi, beliau duduk bersama fakir miskin. Ini sifat tawadhu. Dia memberikan salam kepada anak kecil. Inilah tawadhu. Terkadang dia memakai baju, di bajunya ada tambalan. Inilah tawadhu. Terkadang dia menyapa budak yang belum dimerdekakan. Inilah sifat tawadhunya Rasul. Suatu ketika datang seseorang menghadap Rasul. Seseorang ini bergemetar. Seseorang ini berkeringat karena melihat karismatiknya Nabi Muhammad, melihat wibawanya Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Hawwin 'alaik fa inni lastu bimalik. Tenanglah kamu, saya bukanlah raja. Inilah Rasul. Suatu ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah ditemani oleh Abu Bakar. Ketika sampai di Kuba, orang-orang Ansor tidak tahu yang mana Rasul, dan orang-orang Ansor menyangka bahwa Abu Bakar itu adalah Rasul karena Abu Bakar sudah sepuh. Mereka salam, mereka menyalami Abu Bakar. Rasul hanya duduk di bawah pohon kurma. Tapi Rasul tidak berkata, saya ini Nabi, bukan dia. Rasul tidak berkata seperti itu. Inilah sifat tawadhunya Rasul. Untuk itu kita harus senantiasa mencontohnya, dan kita harus senantiasa menanamkan di dalam diri kita sifat tawadhu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini tidak termasuk orang-orang yang menyombongkan diri, dan mudah-mudahan kita selalu menanamkan di dalam jiwa kita sifat tawadhu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, barangkali itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat.
kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil hikmahnya. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan dan kekhilafan datangnya dari khatib pribadi. Kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا الله يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقيم الصلاة.